Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka bulan Januari part pertama. Gue mau ucapin selamat tahun baru dulu buat kalian everybody. Harus disyukuri karena kita berhasil lolos ke tahun 2025. Kenapa gue bilang harus disyukuri? Karena nggak semua orang bisa lolos di tahun 2025. Jadi bagaimanapun ini adalah hal yang sekecil apapun patut disyukuri. So, menjelang launching team sana sini, karena ini adalah bulan-bulannya launching team, karena bulan Februari nanti kita akan memulai shakedown test di Sepang. Jadi Aprilia mengumumkan sebagai tim pertama yang akan melakukan launching di tanggal 16 Januari mendatang. VR46 menyusul karena mereka udah sounding bakal ke Indonesia lebih awal. Artinya mereka akan launching tim di Indonesia. Kurang lebihnya kayak gitu. Berarti mungkin mepet-mepet dengan Yamaha. Karena Yamaha itu akan launching di bulan Februari bersama dengan Pramac di Kuala Lumpur. Itu di sekitar Sepang Shakedown. Jadi mungkin di sekitar itu juga VR46 Racing Team akan launching di Indonesia. Apakah BB Vale akan nongol? Biasanya dia pasti nongol karena itu adalah timnya dia dan dia adalah bos besarnya, dan terutama karena anak keduanya sudah lahir. Jadi ini sebenarnya jadi concern gue kemarin, kalau misalnya VR46 mau launching di Indonesia, ini kayaknya anaknya bakal lahir kapan? Karena kalau anaknya bakal lahir di sekitar launching team, dia kemungkinan nggak akan nongol karena dia akan jadi suami siaga. Tetapi karena anaknya udah nongol dengan nama Gabriela, adiknya Gioletta, jadinya kemungkinan besar dia akan nongol. Buat yang nanya anaknya cewek apa cowok? Ya cewek lah, namanya Gabriela jelas cewek. Jadi gue tuh sempat mikir, Mama Stefania itu kan turunannya anaknya cowok semua tuh, BB Vale dan Luca Marini. Giliran anak-anaknya punya anak, pada cewek semua, ya Luca Marini cewek, ya Valenya cewek. Gue pikir kalau sampai ada cucunya cowok, itu bakal jadi kesayangannya Mama Stefania dan Papa Graciano. Jadi gue rasa BB Vale, masih ingat gak sih gosip rumpu supo-supo yang dulu pernah gue bahas bahwa Mama Stefania gak terlalu punya restu untuk pacarnya BB Vale yang sekarang? Itu menurut gue baru dapat restu kalau anaknya cowok. Kalau anaknya gak cowok, gak bakal. Jadi ya tunggu aja. Siapa tahu kan BB Vale kepentok tiba-tiba diizinin merit sama Mama Stefania, akhirnya dia merit. So, ngebahas BB Vale, kita bahaslah Yamaha. Ini sebenarnya yang mau gue bahas pertama adalah Yamaha, tapi kenapa BB Vale duluan ya? Oh iya, karena anaknya baru lahir. So, kemarin Papi Perilin Jarvis tanggal 31 Desember 2024 resmi pensiun dari Yamaha. Jadi, dia ada wawancara eksklusif dengan sahabatnya. Gue lupa, orang Austria apa ya? Jadi dia bilang, sebenarnya perjalanan karir saya sejak awal sampai akhir itu memang cuma sama Yamaha. Jadi awalnya dia itu katanya bekerja di Yamaha Inggris, dan setelah itu karirnya berkembang di tahun 1983. Buset, ada yang udah lahir, gua aja belum. Jadi gue nggak setua itu sebenarnya. Jadi di tahun itu dia sudah bergabung di Yamaha Eropa. Jadi lu bayangin dia itu umurnya berapa? Kita ini belum lahir. Mungkin ada yang seumuran Papi Pri Jarvis. Jadi di tahun 83 dia itu dipercaya untuk menangani Yamaha Eropa dan hadir di balapan-balapannya MX, WSBK dan segala macam. Jadi waktu itu dia adalah kepala marketing Yamaha Eropa, sehingga dia itu tugasnya adalah menangani sponsor-sponsor untuk WSBK, untuk MX dan segala macam. Nah di tahun 93 kalau nggak salah, gue lupa, dia bilang kayak gitu. Tiba-tiba Yamaha berpikir untuk bergabung di MotoGP karena mereka berpikir ini efeknya bagus untuk pemasaran. Nah waktu itu karena dia memang sangat berminat dengan balapan, dia bilang oh ya kenapa enggak, jadilah dia sebagai manajer pabrikannya Yamaha. Nah waktu itu susah banget untuk menang, jadi dia bilang kami itu sampai beberapa tahun nggak ada kemenangan sama sekali. Jadi pada saat tertentu mulailah kami disoroti oleh manajemen. Ini sama dengan bakar uang, kan udah gue bilang masuk MotoGP itu kalau lo nggak menang itu sama dengan bakar uang. Jadi Yamaha itu memutuskan kalau sama sekali nggak ada kemenangan, mending lu cabut dari MotoGP, cuman bakar duit kita di situ, habis duit. Jadilah Papi Perilin Jarvis bilang gini, kalau
kalau kalian mau menang, kita harus memperbaiki motor dan kita harus merekrut seorang Valentino Rossi. Jadi Yamaha bilang, itu misi mustahil, mission impossible. Kenapa? Karena waktu itu Valentino Rossi sedang berjaya-jayanya di atas Honda, cuman ya memang hubungannya dengan Honda mulai memburuk waktu itu. Karena waktu itu Honda bilang, ya lo hebat gara-gara motor gua. Faktanya Valentino Rossi berhasil membuktikan bahwa dia hebat bukan gara-gara motor. Kecuali Marc Marquez. Marc Marquez membuktikan bahwa dia hebat gara-gara motor. Sorry to say. That's proven. Begitu Honda membapuk, ya dia juga membapuk. Begitu dia ganti motor, dia bagus. Karena motornya juga bagus. Jadi dia memang hebat gara-gara motor. Tapi bukan motor yang dia kembangkan. Karena begitu dia ngembangin motornya sendiri, hancur, amburadul. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Papi Perilin Jarvis. Jadi dia bilang, waktu itu memang kondisinya Valentino Rossi dengan Honda memang mulai, ya memang dia mendominasi, tetapi mulai ada sedikit gesekan-gesekan, sehingga kami mulailah mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia. Untungnya waktu itu Papi Peri Brivio masih menjadi manajernya mereka. Jadi kebetulan nih Papi Peri Brivio ini adalah orang dekatnya Bebe Vale, jadi bisa bujuk-membujuk lah. Nah, kesepakatannya tahu nggak tercapainya di mana? Di klinik mobile. Jadi mereka ngomong-ngomong tuh setelah sekian banyak pertemuan rahasia, Papi Perilin Jarvis bilang, kalau kami melakukan ini kira-kira lu mau nggak bergabung? Nah, Bebe Vale bilang oke, nggak masalah. Jadi Papi Perilin Jarvis tuh sempat nanya, yakin lu beneran tuh ngomongnya kayak gitu? Nah, Papi Peri Brivio bilang iya dia mau. Nah, akhirnya mereka sepakat. Sayangnya itu kecium sama Giorno dan Giorno mulai datang. Jadi katanya dia harus sembunyi di bawah meja supaya nggak ketahuan. Dia habis ketemuan sama Valentino Rossi. Tapi pada akhirnya mereka sepakat dan Valentino Rossi bergabung dengan Yamaha dan akhirnya menang. Jadi akhirnya mereka berhasil menang, mereka berhasil jurdun dan membuktikan bahwa Valentino Rossi itu hebat bukan cuma gara-gara motornya. Nah, ditanyalah dia, apa kabar dengan Jorge Lorenzo? Jadi dia bilang, sebenarnya kami sudah mengamati Jorge Lorenzo itu dari jauh-jauh hari, dari dia masih di kelas bawah. Memang dia bergabung dengan kami tahun 2008, tapi aslinya dia sudah tekan kontrak dengan kami tahun 2006. Ditanyalah dia, alasannya kenapa lu ngincer-ngincer banget si Jorge Lorenzo? Jadi dia bilang gini, 2004 Valentino Rossi itu mulai mikir-mikir untuk pindah ke F1. Masalahnya adalah Yamaha itu butuh persiapan untuk mencari pengganti agar peluang jurdun kami ini bisa dipertahankan. Kami tidak bisa terus bergantung pada Valentino Rossi yang nyatanya sekarang tertarik untuk pindah ke F1 karena waktu itu dia sempat nyobain Ferrari kalau nggak salah. Jadi mulailah mereka mengamati seorang Jorge Lorenzo. Nah, tahun 2006 mereka teken kontrak, 2008 pindahlah ke Yamaha Jorge Lorenzo. Jadi Papi Perilin Jarvis bilang, saya tidak menyesali keputusan itu. Kenapa? Karena tahun pertama dia ada di klasemen 3, tahun kedua dia ada di klasemen 2, tahun ketiga dia jurdun. Jadi dia berhasil dan itu adalah masalah yang harus diterima oleh seorang Valentino Rossi. Jadi pada saat itu memang sulit untuk mengelola ego para rider. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, apa sih masalahnya dengan ego ya kayak gitu? Nggak perlu ada rider jurdun-jurdun di situ, cukup rider yang punya ego tinggi. Nah, itu bakal sulit untuk dikelola. Nah, itu yang Papi Peri Jarvis bilang, lumayan sulit untuk mengelola. Dan pada akhirnya Valentino Rossi memutuskan untuk hengkang. Ternyata dia tidak berhasil di Ducati dan memutuskan untuk kembali. Tetapi pada saat itu, ketika dia kembali, Jorge Lorenzo sudah jadi raja yang baru. Karena dia jurdun ketika Valentino Rossi pergi. Jadi masih ingat waktu itu Lorenzo bilang, Valentino Rossi itu gak akan bisa kembali dari Ducati ke Yamaha kalau bukan atas izin saya. Karena memang dia adalah rajanya Yamaha waktu itu. Nah, tetapi faktanya kondisi itu tidak diterima dengan baik oleh Jorge Lorenzo sehingga dia memilih untuk pergi. Nah, karena itu kami memutuskan untuk bertaruh kepada Fabio Quartararo. Ini lumayan menarik karena Papi Peri Jarvis sama sekali tidak menyinggung Papa Nina. Ini sepertinya dendamnya masih kesumat karena memang Papa Nina di dokumenter terakhirnya itu sempat bilang bahwa Yamaha memperlakukan saya dengan sangat buruk. Jadi ya Papi Peri Jarvis juga bukan mau bikin jelek namanya Papa Nina, tapi dia sama sekali nggak menyebutkan namanya Papa Nina dalam perjalanan
perjalanan karirnya. Jadi dia bilang, saya pada akhirnya memutuskan untuk merekrut seorang Fabio Quartararo. Sebenarnya itu bukan keputusan saya untuk merekrut dia ke Yamaha, tetapi itu adalah murni keputusannya Petronas. Masih ingat waktu itu Dato R kalau nggak salah itu menjanjikan Alex Marquez. Gue lupa itu di podcast mana ya, gue pernah bahas. Jadi Alex Marquez itu dijanjikan oleh Dato R bakal naik ke Yamaha pabrikan kalau Quartararo sudah naik ke Yamaha pabrikan. Jadi dia dianggap sebagai pengganti seatnya Quartararo, masih ingat? Tetapi waktu itu Yamaha memutuskan Bebe Vale yang ditransfer ke Petronas, tukar guling sama Quartararo. Jadi Papi Peri Jarvis bilang, memang pada awalnya keputusan untuk merekrut Quartararo itu adalah keputusan murni dari Petronas, tetapi kami melihat potensi dia di tim satelit ini lumayan bagus dan dia itu perlu dukungan yang penuh dari pabrikan. Jadi kami memutuskan untuk mempromosikan dia ke tim pabrikan, dan untuk memberikan dia seat di tim pabrikan kami harus mengorbankan seorang Valentino Rossi. Jadi kami tukar guling. Nah, gara-gara itu kan Dato R bilang, ini kami seatnya diambil semua dong sama Yamaha, karena sebenarnya dia sudah menjanjikan seat itu untuk Alex Marquez. Gue lupa di mana gue bahas, pokoknya tahun lalu, mungkin awal tahun ya, atau 2 tahun lalu, gue lupa, pokoknya pernah gue bahas. Jadi singkat cerita, Papi Peri Jarvis bilang, saya tidak menyesali keputusan saya merekrut seorang Quartararo dan mengorbankan seorang Valentino Rossi. Jangan tanya ini santan insannya kemana. Ya seperti itulah. Jadi dia bilang, sebenarnya impian saya sebelum saya pensiun adalah saya bisa memberikan 10 gelar Jurdun untuk Yamaha. Tapi ya hasilnya cuma 9 karena Quartararo yang saya harapkan bisa memberikan 2 gelar Jurdun ternyata cuma bisa 1. Karena tahun 2022 di pertengahan musim kami mulai tahu bahwa para pesaing kami ternyata berkembang jauh lebih baik daripada yang kami perkirakan. Dan kami mulai sangat-sangat kesulitan di tahun berikutnya. Kalau kalian dengar suara kucing di belakang ya kucing gua minta masuk. Sampai mana tadi kita? Jadi saya pensiun sekarang ya bisa dibilang lumayan lega. Karena kalau misalnya saya pensiun tahun lalu, itu kondisinya Yamaha lagi carut-marut banget dan kami belum bisa menata segala sesuatunya dengan baik. Tetapi di akhir tahun ini kami mulai sudah bisa menata segala sesuatunya. Kami merekrut orang-orang yang menurut kami bisa membantu pengembangan kami, terutama dengan rencana perubahan mesin ke V4, sehingga bisa dibilang saya cukup lega bisa pensiun di akhir tahun ini karena saya merasa kami sudah dalam kondisi lumayan siap untuk perubahan. Jadi Snake Taro sendiri bilang, ya harapan saya adalah Yamaha bisa merubah sedikit demi sedikit budayanya dengan semakin banyaknya orang-orang baru yang bergabung dari Eropa, sehingga ini bisa mempercepat perubahan dan pengembangan kami untuk mengejar ketertinggalan kami. Nah, yang menjadi sasaran kritik siapa? Tentu saja Papa Lucas. Cedera. Jadi Papa Lucas itu kemarin sempat di interview, dia bilang, sebenarnya saya tidak memperkirakan bahwa saya akan kesulitan sesulit ini di Yamaha. M1 ini punya karakteristiknya sendiri dan saya perlu merubah riding style saya dan itu tidak mudah. Dan pada akhirnya ya saya cedera dan itu bukanlah hal yang saya bisa banggakan dan tidak terlalu menyenangkan untuk saya. Nah, Papi Meregali juga sempat agak kecewa dengan performanya Papa Lucas karena memang performanya kalau bagus ya lumayan bagus tapi sering banget cedera. Sehingga menurutnya Papi Meregali, ya kita lihatlah di kontrak berikutnya, menurut saya Papa Lucas ini bisa lebih baik karena memang kemarin kan pengembangan motor cuma 2 orang sehingga menurut dia itu agak berat. Nah, tahun depan kan mereka sudah berempat, sudah ada Papa Pip, sudah ada Papa Alis, sehingga ini beban bisa dibagi-bagi dan ketahuan sebenarnya ini motor arahnya kemana. Karena kan selama ini Yamaha itu kan tarosentris karena mereka cuma berdua. Sehingga Papa Lucas, Morbidelli, dan Suritose, Papa Nina itu harus mengalah sama Snake Taro. Karena memang Yamaha itu tarosentris. Mengingat menurutnya Papi Perilin Jarvis, Snake Taro ini bisa bikin Yamaha itu lebih unggul meskipun itu agak sulit kondisinya. Jadi lihat aja tahun ini. Di tengah sebapuk-bapuknya Yamaha, dia berhasil lolos ke Q2. Kurang lebihnya kayak gitu. Dia selalu bisa bikin perbedaan. Nah, itu yang bikin Yamaha menjadi tarosentris selama ini, bahkan sejak zamannya Papa Nina, karena dia berhasil unggul meski logikanya sebenarnya dia nggak seperti itu.
Meski logikanya ya wajarnya dia nggak sebagus itu, tetapi performanya itu di atas ekspektasinya Yamaha, sehingga zamannya Papa Nina, Yamaha itu mulai taro sentris. Papa Nina pergi, dia jurdun, dan itu sudah full taro sentris. Morbidelli jadi korban, Papa Lucas jadi korban, ya what do we expect? Jadi Papi Meregali bilang dengan adanya 4 rider di Yamaha tahun depan, kita akan lebih jernih nih melihat sebenarnya ini apakah terlalu taro sentris atau gimana. Karena kan masukan jadi 4 orang. Kalau kemarin cuma 2 orang kan kelihatan kalau lu mintanya ini tapi performa lu nggak bagus, jelas lu nggak akan dituruti. Sementara Snake Taro mintanya ini, nggak dikasih pun dia bisa kasih performa yang bagus. Itulah kenapa dia selalu jadi fokusnya Yamaha. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya Papi Meregali. Jadi ya kita lihat tahun ini akan seperti apa Yamaha. Yang pasti Yamaha dan Honda itu nggak kekurangan duit untuk ngembangin motor, itu aja yang pasti. Mau lu bapuk model apa, lu mau konsesi model apa, selama masih ada duit, no worry. Bener nggak? Yang menjadi worry sekarang adalah perkara KTM dan sedikit lagi Aprilia. Kenapa gue bilang sedikit lagi Aprilia? Itu kalau ternyata Jordan Makage nggak bisa bikin performa yang lumayan bagus, itu bakal masuk konsesi juga. Bukan masalah nggak ada duit, masalah performa. Nah, KTM sebenarnya nggak perlu dilakukan performanya, cuman masalahnya adalah pengembangannya apakah bisa mendukung performa yang akan dicetak. Karena mereka punya radar kelas kakap semua, dan kalau mau berkaca dari musim 2024, di mana sebenarnya mereka udah mulai cekak dana, itu performanya masih lumayan meskipun cekak dananya. Nah, tahun ini kondisinya ya gosipnya mereka bakal punya sasis baru yang udah diuji sama Paul Espargaro sama Dani Pedrosa. Tirtinyinya idili apakah sasis itu berhasil atau enggak, itu aja intinya. Karena kan mereka Kitinyi bakal turun 4 motor pabrikan di track tahun 2025. Ingat, ini janjinya KTM kepada Duo Tech 3. Jadi dengan 4 motor pabrikan di track itu artinya duitnya perlu banyak. Masalahnya adalah pabrikannya udah pilot dan bangkrut. Jadi gosipnya motornya tetap pabrikan, memang speknya sama persis, sasisnya sama, iya, tapi aeronya bakal dikorbanin, nggak bakal ada pengembangan aero sama sekali katanya. Jadi mereka akan menghemat di sana sini termasuk part. Nggak akan ada pengembangan berjalan di musim 2025, terutama di bagian aero. Sasis adalah pengembangan terakhir motor mereka. Gua nggak tahu itu mesinnya bakal bagaimana, kita lihat nanti di Sepang Shakedown. Jadi buat yang bertanya, Mbak Yu, katanya sudah dipastikan tahun 2026 KTM bakal bubar. Wait, itu belum tentu. Kemungkinannya iya, tapi apakah bakal bubar? Belum tentu. Kenapa? Kalau kalian dengar podcast 45 Desember kemarin kan udah gue bilang, mereka itu cuma butuh investor dan butuh penambahan modal. Bajaj itu sudah bersedia menambahkan modal. Stefan Pierer itu bahkan bersedia menjual aset-asetnya untuk menambah modal ke KTM, tetap masih ada sisa dananya. Cuman pertanyaannya adalah investor siapa yang berani masang modal di sana? Makin besar dana yang ditaruh oleh investor baru ke KTM, akan makin besar kemungkinannya mereka bertahan di tahun 2026. Tahun ini bagaimana? Ya mereka sangat bergantung kepada Red Bull sebagai sponsor utama, tetapi tahun 2026 makanya kemarin Pete Bearer bilang, ya kami sedang nego dengan Lewis Hamilton, karena kalau Lewis Hamilton berani gelontor dana untuk pabrikan KTM, mereka akan melupakan Red Bull. Sorry to say, karena mereka harus menyelamatkan pabrikannya, menyelamatkan karyawannya. Ini bukan cuma perkara tim balapan, tapi perkara satu pabrikan. Jadi kalau mereka harus mengorbankan Red Bull, why not? Karena Red Bull cuma berniat untuk menyelamatkan timnya, bukan menyelamatkan pabrikannya. Nah, kabar terbarunya adalah kondisi saham mereka udah mulai sehat. Yang kemarin turunnya banyak banget, gosipnya itu mulai naik 2 kali lipat dari harga terendah. Misalnya nih, harganya sekarang cuma 50 per saham, itu udah naik jadi 100. Oke, yang awalnya jadi 300, 500, kurang lebihnya kayak gitu. Masih jauh sih buat naiknya, tapi ya lumayan lah naiknya. Sehingga mulai ada sedikit ya harapan bahwa paling nggak ini pabrikan mungkin masih bisa bertahan di tahun 2026. Jadi ya belum pasti juga apakah mereka akan bubar atau enggak. Karena gosipnya Dorna juga sedang berusaha untuk mempertahankan 4 grid ini. Jangan sampai hilang. Mengingat kalau kalian mundur-mundur lagi di podcast part keempat Desember kan udah gue bilang LM mulai
mulai ada daya tawar nih. Kalau sampai KTM hengkang, itu artinya 4 grid hilang. Dan kalau 4 grid hilang, mestinya nilai penjualan itu harus diturunkan. Karena kan kemarin yang mereka tawarkan adalah 5 pabrikan. Kalau sekarang sisa 4 pabrikan dengan 4 grid yang hilang, itu lain cerita. Beda harga dong, bener nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, krisis ini nongol ketika mereka sedang menunggu keputusan dari Komisi Anti Monopoli Eropa. Dan itu keputusannya ternyata ditunda selama 6 bulan ke depan. Batas akhir keputusan adalah 30 Juni 2025. Kabar terakhirnya katanya meskipun ya Dorna mulai agak mundur-mundur sedikit. Jadi si Carlos Ezpeleta tuh yang mulai mencela-mencela soal penambahan race di Amerika. Masih ingat tahun lalu mereka itu amat sangat senang dan optimis bahwa bisa menambah race di Amerika karena itu artinya bisa menambah sponsor, bisa menambah visibility, bisa nambah duit dan segala macam. Sekarang mulailah dia mencela-mencela. Jadi Carlos Ezpeleta bilang, ya memang keinginan kami adalah punya banyak race di Amerika. Karena MotoGP dengan format terbaru sekarang itu adalah race yang lebih menarik. Jauh lebih menarik daripada olahraga balapan lainnya. Sehingga itu sangat cocok dengan minatnya penonton Amerika. Tetapi kalau kami mau menambah balapan di Amerika dengan kondisi sekarang slot penuh 22 balapan, kan lu tahu sirkuit baru Brno, Hungaria, Brasil. Jadi itu yang ngantri banyak, belum lagi India kan masih mau ngantri tahun 2026. Jadi ya menurut lo sudah sepenuh itu loh. Jadi menurutnya Carlos Ezpeleta, kalau kami mau menambah race di Amerika, itu artinya kami harus mengorbankan satu race di luar Amerika. Dan itu kami harus mempertimbangkan apakah itu layak untuk dikorbankan atau enggak. Jadi yang sebenarnya mereka mau korbankan itu adalah Spanyol. Gak mungkin Italia, karena Italia cuma punya 2, Mugello dan Misano. Sementara Spanyol kan punya 4, Aragon, Jerez, Valencia, Barcelona. Jadi harus ada dikorbankan salah satunya. Nah masalahnya adalah 4 sirkuit ini itu rata-rata penuh yang nonton. Jadi ya menurutnya Carlos Ezpeleta, kalau kita mau nambah di Amerika itu artinya harus ngorbanin yang di Spanyol. Nah apakah itu worth it atau enggak? Itu masalahnya. Jadi yang awalnya mereka optimis bisa nambah race di Amerika, sekarang udah mulai mundur-mundur dikit nih. Karena bau-baunya Komisi Anti Monopoli Eropa mulai yang memang banyak rekomendasi dari KTM. KTM kan karena LM itu menghubungkan mereka dengan Lewis Hamilton, itu artinya yang nggak ada yang gratis, Kak. Jadi mulailah KTM ini memberikan rekomendasi kepada anti monopoli Eropa untuk memberikan persetujuannya kepada Liberty Media, karena Liberty Media udah bantuin KTM menghubungkan mereka dengan Lewis Hamilton. Jadi sebenarnya rekomendasi ini bagus kalau Komisi Eropa membutuhkan rekomendasi. Masalahnya adalah rekomendasinya selalu dari segi pemasaran, bukan dari segi yang menjadi concern mereka, yaitu abuse of power. Nah kalau gue sendiri jadi hakim, kalau gue dicekokin kayak gitu, rekomendasi sini, rekomendasi situ, gue mulai, ini ada apa ini? Nah itu yang bikin Carlos Ezpeleta mulai yang oke, kita mundur pelan-pelan, kita lihat kondisinya akan seperti apa. Tetapi kabar terbarunya katanya itu bakal disetujui. Gue nggak tahu ada apa, tapi yang jelas katanya bakal disetujui. Kan kemarin pengacaranya yang bilang kalau memangnya ada dugaan ini dan itu, kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa. Ya benar, kalau nggak terbukti ya berarti mereka tetap harus menyetujui akuisisi ini. Masalahnya adalah 86%-nya itu adalah kepemilikan yang absolut. Udah gue bilang, kalau cuman 45% ala-ala bajai sih nggak masalah. Memang mayoritas tapi cuma 45%. Nah masalahnya ini 86% memang beneran absolut di MotoGP. Jadi katanya kemungkinan untuk keputusan itu ada banyak. Pertama ditolak, yang mana itu katanya sih nggak mungkin ditolak. Yang kedua disetujui tapi nggak sebesar 86%. Jadi kalau kalian mundur-mundur ke part ketiga apa part keempat gue lupa, itu kemungkinan minta diturunkan akuisisinya. Jadi di bawah 86% biar nggak absolut. Yang ketiga disetujui dengan syarat. Artinya 86% ini disetujui tapi ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh Liberty Media untuk bisa mengakuisisi 86% saham di Dorna. Jadi gosip berhembus-sepoi katanya bakal disetujui, cuman nggak tahu apakah itu disetujui murni 86% tanpa syarat atau disetujui dengan syarat atau justru minta di bawah 86%. Nggak ngerti, tapi yang jelas bukan ditolak katanya. Ada yang memberi saran untuk Dorna itu melepaskan WSBK dari MotoGP. Karena kan kemarin LM itu membeli Dorna itu satu paket MotoGP dan WSBK dan semua turunan-turunannya. Masih ingat?
Nah, menurutnya beberapa orang itu sebaiknya mereka melepas WSBK sehingga power of abuse ini nggak terlalu kental. Karena kalau WSBK itu nyangkut sama MotoGP, disangkutin sama F1 yang mana mereka juga punya beberapa saham di Formula E, wah, itu bakal carut marut karena MotoGP sendiri juga punya Moto E. Jadi ya menurut lo, ini memang bakal absolut banget. Nah masalahnya SPLeta geng nggak mau melepas WSBK. Kenapa? Karena itu masuk dalam penawarannya mereka ke LM, nggak bisa dilepas. Dan itu bukan inti masalah yang dipermasalahkan oleh anti monopoli Eropa. Yang dipermasalahkan adalah MotoGP-nya, bukan WSBK-nya. Karena WSBK itu terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah keputusan ini akan dikeluarkan sebelum 25 Juni atau pas 25 Juni. Let's see. Yang jelas KTM punya krisis ini akan diusahakan punya kepastian bahwa mereka akan tetap bertahan tahun 2026 di MotoGP. Paling enggak ada 4 grid lah yang bertahan di sana, nggak bakal hilang. Sehingga nilai penawaran 4,2 miliar euro yang diberikan oleh LM itu bakal deal sama Dorna. Karena kalau sampai hilang ini KTM dan 4 grid hilang, terutama tahun 2026 setelah pertengahan 2025 diputuskan oleh Komisi Anti Monopoli Eropa, itu kemungkinan bakal jadi masalah hukum lagi nantinya. Karena kan keputusannya tahun 2025 begitu full ditanamkan 4,2 miliar euro, nggak taunya KTM-nya pergi, 4 grid hilang. Sisa 4 pabrikan, kan itu jadi masalah. Nah, yang nanya itu nanti krunya bakal kemana? Ridernya bakal kemana? Ya survival ala-ala Suzuki kemarin. Terus terang KTM ini menurut gue ya, itu nggak sebikin shock Suzuki. Kalau KTM ini kan pilotnya dari tahun lalu, sehingga para kru-krunya ini udah tahu bakal kemana, udah ngincer-ngincer nih. Gua mau pindah kemana kalau nanti emang ini beneran bubar ini tim. Kalau Suzuki kemarin pertengahan tahun itu nggak ada bayang-bayang mereka bakal bubar. Jadi lu bayangin mereka punya kalang kabut nyari tim baru. Nah sementara KTM ini masih punya kesempatan untuk nyari tim baru. Kalau memang timnya bubar, ridernya ya sisa lihat aja. Acosta sendiri bisa dipastikan aman seatnya. Kenapa? Karena dia masuk dalam list Dei Campioni VR46 Motor Range tanggal 10 sampai 11 Januari nanti. Jadi dia akan nge-track lagi bareng Bebe Vale dan para legend. Bulega juga bakal balik, Baldassarri ikutan. Yang gua tunggu-tunggu sebenarnya Antonelli, yang nongol malah Locatelli. Jadi tanggal 10-11 nanti bakal digelar Dei Campioni yang ke-10, satu dekade. Jadi ini bakal lebih rame. Dan katanya sih sponsornya lebih banyak, hadiahnya juga lebih banyak. Dan seperti biasa, siapapun yang nongol di situ artinya lu masuk circle VR46 termasuk Pedro Acosta, si calon ikan hiu baru. Jadi buat yang nanya kira-kira Pedro Acosta bakal kemana, sebenarnya VR46 yang penting dia mau tinggalin Red Bull bakal dimasukin ke VR46, meskipun ya mungkin itu artinya harus mengorbankan Morbidelli, tetapi itu bakal dimasukin pasti. Yang penting dia mau ninggalin Red Bull aja. Nah masalahnya adalah apakah dia mau jadi malin kundangnya Red Bull? Itu pertanyaannya. Mengingat dia adalah putra mahkotanya KTM dan putra mahkotanya Red Bull. Dia jelas utang budi sama KTM. Kenapa? Karena KTM itu sampai harus mendepak Paul Espargaro demi kasih dia seat. Jadi dia jelas nggak akan mungkin jadi malin kundangnya KTM kecuali KTM melepas dia. Sama seperti Red Bull. Kecuali Red Bull yang melepas dia, baru dia bisa ke VR46. Kecuali VR46 mau pindah ke Red Bull, dan itu amat sangat sulit memindahkan VR46 dari Monster Energy ke Red Bull. Itu emang agak sulit, tapi ya never say never. Nah, yang unik adalah Papi Perisupo. Jadi memang kalau kalian dengar podcast gue edisi World Ducati Week, masih ingat? Yang waktu itu Ducatisti mulai mengkritik Papi Perigigi, masih ingat? Dan waktu itu ternyata Papi Perisupo itu dirumorkan mulai diincar-incar oleh Ducati. Jadi Papi Perisupo bilang, ya itu cuma rumor, lebih banyak politiknya lah daripada aslinya. Tetapi kalau kalian tanya apakah kalau misalnya saya nih yang menggantikan Papi Perigigi atau minimal Grasili. Grasili kan menggantikan Ciabatti dan posisinya Ciabatti itu adalah manajemen rider. Jadi kalau saya itu punya jabatan di Ducati untuk merekrut rider, apakah saya akan merekrut Acosta atau tidak kalau misalnya 2026 KTM bubar? Pertanyaan pertama adalah siapa yang mau bayar dan siapa yang mau kontrak? Apakah tim pabrikan yang akan mengontrak dia atau pabrikan yang mengontrak tetapi melalui tim satelit? Itu pertanyaan yang pertama. Siapa yang mau bayar dan siapa yang mau kontrak?
Itu pertanyaan pertama yang isinya sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah, apakah Red Bull mau melepas putra mahkotanya? Kenapa? Karena Ducati punya tim pabrikan, itu Monster Energy yang blok. VR46 itu Monster Energy yang blok. Menurut lo, Marc Marquez aja sampai harus jadi malin kundang demi bisa menjadi adipatinya Ducati. Saking dekatnya Monster Energy dengan Ducati. Apakah Red Bull mau melepas Acosta ke Monster Energy? Itu pertanyaan kedua. Jadi Papi Perisupo bilang, ya memang bisa aja Red Bull, kan kalau misalnya KTM bubar nanti Red Bull menyelamatkan nih para ridernya nih. Bisa mereka membeli slot itu jadi tim satelitnya Ducati. Ala-alanya Gresini bisa, karena Gresini kan di Estrella Galicia tuh sponsornya. Jadi Red Bull bisa tuh jadi tim satelit baru menggantikan Pramac yang pergi, bisa. Tetapi menurutnya Papi Perisupo sangat mustahil bagi Ducati memberikan motor pabrikan ke rider satelit, terutama kalau satelitnya masih baru. Dan kalaupun dia dapat motor pabrikan, tidak bisa dipastikan dia dapat full support dari pabrikan. Karena jalan satu-satunya Pedro Acosta kalau mau dapat full support dari pabrikan, dia harus ada di tim pabrikannya Ducati, dan itu artinya dia harus jadi malin kundang untuk Red Bull, atau paling nggak dia di VR46. Nah itu juga tetap harus jadi malin kundangnya Red Bull. Jadi ya menurutnya Papi Perisupo itu tetap jadi pertanyaan mana duluan ayam sama telur, karena lu harus balas budi juga. Ya bener juga. Nah Acosta sendiri ya sebenarnya nggak terlalu khawatir. Cuman ya menurut gua itu sangat tergantung pada Red Bull dan tergantung pada hati nuraninya Pedro Acosta. Kalau dia mau berjuang untuk karirnya ya dia harus menjadi malin kundang ala-alanya si culas Marc Marquez. Kalau dia mau jadi malin kundang, berhubung ya dia sama Red Bull nggak selama Marc Marquez sih sebenarnya. Cuman ya tetap dia ini kan karena orang yang sederhana sekali, jadi rasa bersyukurnya itu jauh lebih tinggi daripada si culas. Jadi rasa balas budinya itu jauh lebih tinggi. Masih ingat kan kemarin waktu gua bilang dia menolak tawarannya VR46 di Moto3? Masih di Moto3 loh kemarin dia itu ditawarin sama VR46. Dia menolak cuman gara-gara dia nggak mau ninggalin Red Bull. Jadi sebenarnya seatnya dia aman di VR46 karena dia itu sudah ada di circle-nya VR46. Jadi ya wajar kalau ABR itu yang nyinyi sama Acosta. Dia nggak sebaik Marc Marquez, ya wajar lah. Dia akan mulai dari rookie sebagai rider satelit dengan motor yang spek C pula. Sementara Marc Marquez itu langsung naik di tim pabrikan dengan motor terbaik yang Marc Marquez sentris menurut lo. Ya nggak bisa lah dibandingkan. Dan kalau mau dibandingkan, sorry to say menurut gue lebih bagus Acosta. Sorry to say, karena dengan motor spek C di tim satelit sebagai rookie, dia bisa ribut sama Ducati. Sorry to say. Jadi di Day Champione nanti ada rider WSBK, ada rider Chief, ada rider Moto3, Moto2, semua gabung. Dan kita lihat nanti siapa yang menang. Ya kemungkinan besar sih anak-anak VR46. Jadi banyak yang bilang itu adalah misi mustahil kalau bisa menang di sana. Ya nggak masalah, karena yang penting adalah 1, seru-seruan, 2, lu bawa hampers pulang, 3, lu yang penting masuk circle-nya VR46, Kak. Sorry to say. Itu yang bikin sakit hati ABR. Kenapa? Karena bisa ngider di Motorens VR46 itu adalah kebanggaan untuk para rider. Sorry to say. So kita lihatlah nanti launchingnya VR46 di Indonesia, karena menurut gue itu bakal Indonesia, mereka udah sounding. Apakah BB Vale bakal nongol atau enggak? Dan bakal di mana lokasinya kalau di Indonesia? Apakah di Jakarta, apakah di Bali, atau di Mandalika? Who knows? Gue nggak tahu. Tapi buat yang mau lihat BB Vale, gue nggak tahu apakah itu akan ada invitation. Biasanya sih ada invitation mestinya. Tapi kalau kalian tetap pengen lihat dia, ya siapinlah uang tiket kalian. In case launchingnya bukan di Jakarta. Karena menurut gue kemungkinan launchingnya di Mandalika, karena mungkin mau memperkenalkan sirkuit Mandalika untuk BB Vale. Who knows? Jadi siap-siap aja kalau mau ke sana, ya siapin duit tiket lu. Jadi serius gue berharap livery barunya VR46 kali ini tuh nggak pakai gradasi. Kalau bisa garisnya jelas, dan sebenarnya gue berharap ada motif-motif batiknya Indonesia sebenarnya. Tapi ya nggak tahu ya siapa yang bikin, siapa yang desain. Tapi ya semoga siapapun desainernya ada sedikit desain batik yang khas Indonesia di liverynya. Semoga. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ini pendek. See you next time guys. Bye-bye.